Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Moskow. Sekarang jam 9.48 waktu Moskow. Teman-teman, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk kembali kita melatih skill kita, untuk mengimprove skill kita dengan cara bermain seperti Daniel Dubov. Ya, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk kembali menghitung, menebak langkah dari pecatur top Rusia ini dengan julukan Mikhail Tal Modern. Langsung saja teman-teman, ini dari partai Daniel Dubov melawan juara dunia catur Ding Liren tahun 2020 di Lindores Abbey Turnamen. Waktu itu Ding Liren peringkat 3 dunia. Nah, sebegitu kuatnya Ding Liren. Tapi dia di sini kalah dengan 21 langkah melawan Daniel Dubov. Apa yang terjadi? Kita akan bahas middle gamenya langsung ya, teman-teman. Langsung saja di posisi seperti ini. Oh ya, jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, teman-teman. Dukung aku dulu supaya aku terus semangat bikin konten dan biar terus bisa mengembangkan catur di Indonesia. Karena sebagian besar AdSense dari YouTube Herald Chess aku bagikan untuk menjadi sponsor Liga Catur Junior. Dan jangan di skip iklannya ya, teman-teman. Oke, ini posisinya. Ini waktunya hitam melangkah, Daniel Dubov sebagai pemain hitam. Kita lihat ini sepertinya posisi dari permainan ya kayak Inggris ya, atau mungkin pembukaan favorit Daniel Dubov, Katalan teman-teman, karena ada gajah G2 dan menteri C2. Ya, teman-teman, apa langkah terbaik untuk hitam di sini? Mari kita lihat di sini apakah putih sedang menyerang. Ya, yang terlihat di sini sepertinya putih ingin melakukan kombinasi mungkin pada petak C6 yang kalau dimakan dia akan makan kembali dengan queen. Nah, tapi kita jangan langsung bertahan ya ketika kita melihat lawan akan melakukan serangan. Kita jangan bertahan. Ingat filosofi. Kadang-kadang ya filosofi yang bagus adalah menyerang adalah cara bertahan yang baik ya. Tapi kalau mau main catur emang kalau mau menang sih saran saya sih nyerang sih. Nah, kita lihat jalur H sudah terbuka. Apa keuntungan yang sudah kita dapatkan? Keunggulan yang sudah kita dapatkan, yaitu benteng menguasai jalur H, menteri di sini dengan gajah sudah satu diagonal, yang artinya ya kita di sini bisa mainkan langkah. Boom, gajah ke petak H3, tepat sekali. Dengan berharap menukar gajah ya, kalau putihnya kurang bagus mainnya. Begini kan skakmat ya. Ya, tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh pecatur seperti Ding Liren dong. Ya, tapi main catur ya harus begini, menunjukkan langkah-langkah terbaik. Nah, kemudian putih menjalankan langkah gajah F3. Ya, gagal dong. Nah, jangan menyerah. Ingat kemarin, poin dari serangan adalah salah satunya adalah konsistensi. Atau ya kita lanjutkan serangan lagi. Bagaimana kita bisa melanjutkan serangan? Kalau kita lihat di sini cuman benteng, gajah, dan queen aja yang menyerang. Nah, ini yang sering lupa buat elo rating di bawah 2000 ya, teman-teman. Terlalu asik menyerang, lupa bahwa lawan juga menyiapkan ancaman serangan yang lebih mematikan. Nah, di langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yes, menyiapkan serangan, yaitu dengan jalan pion G6 dulu. Tujuannya apa? Kita bantu datangkan gajah untuk menyerang. Kita ganggu kuda di petak E5. Lah, di sini bukannya tadi ada ancaman kuda makan pion C6 ya? Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan oleh Ding Liren, tapi Ding Liren tidak berani melakukan ini karena di sini hitam bisa melakukan ancaman. Coba tebak apa ancamannya? Ya, maka di sini hitam bisa melakukan jawaban gajah G4 dengan tujuan pukul gajah di petak F3. Let's say dia di sini kuda ke petak D4, apa yang akan dilakukan? Maka hitam akan unggul dengan menteri D7. Mengancam kuda dan ada terjadi pertukaran gajah di petak F3. Ingat, kita mau menteri H3. Ya, coba di sini jalan apa lagi, teman-teman? Let's say menteri ke petak D3, kemudian hitam bisa E5 juga. Kalau kuda B3 kan ditukar gajahnya jatuh ya, seperti ini. Kalau kuda B5 makan, kemudian makan ada ancaman checkmate sini. Ya, jadi sulit untuk makan petak C6. Ya, mungkin teman-teman juga berpikir, yang gak usah mundur kudanya bang, mungkin gajah G2. Nah, gajah G2 maka hitam di sini bisa menjalankan langkah menunggu dulu benteng ke petak H5 di sini dengan berharap apa? Let's say dia mainin kuda ke petak D4, maka hitam akan lanjutkan dengan menteri D7. Kalau dia kuda ke petak F3,
maka lanjutkan lagi dengan benteng C8. Lihat betapa aktifnya hitam. Ya, jadi Dingliren tidak memilih ini. Ya mungkin bisa berbeda dengan pilihan kalian yang merasa, kalau saya sih main kayak gini enak ya bang ya. Nah, tapi kita lagi bahas Dingliren bukan kalian. Jadi Dingliren tidak memilih itu ya. Nah, kalau dilanjutin, bagaimana kita menang? Ya ini secara keaktifan buah sudah enak buat kita. Ya, kita lanjut lagi. G6, balik, kemudian putih lebih pilih B4. Ya, kira-kira apa langkah berikutnya yang harus dimainkan oleh hitam? Kalau kalian mau improve ya, coba pause videonya teman-teman. Ya, lanjutkan pengembangan buah dulu dengan gajah G7. Dan Dingliren juga di sini masih merasa bahwa ya masih aman rajanya dan dia melakukan pengembangan buah terlebih dahulu. Kemudian Daniel Dubov mainkan langkah raja F8. Nah, dia tahu sekarang udah berkembang semua, dia nggak mau kena kombi di petak C6. Kemudian putih lanjutkan dengan jalan A4. Nah, kalau tadi raja F8 mungkin sulit untuk ditebak ya, karena langkah-langkah posisional gitu biasanya orang males tuh mikirnya. Ya, tapi itu adalah contoh ya, kalau kita menyerang, ya Daniel Dubov aja nunjukin, walaupun dia pemain agresif, jangan lupa juga kalau ancaman lawan lebih berbahaya, kita stop dulu tuh. Kita menghindar dulu. Nah, berikutnya, Daniel Dubov melakukan kreativitasnya, teman-teman. Bagaimana cara dia untuk melanjutkan serangan yang tadi, yang lewat jalur sini, sudah dia lakukan. Coba pause videonya. Congratulations kalau kalian tahu dan punya ide kreatif dengan mainkan langkah kuda ke petak H7. Boom! Apa tujuannya? Kuda yang tadinya biasa aja di petak F6 dirubah dengan tujuan kuda G5 menghilangkan gajah di petak F3. Apa jawaban Dingliren di sini? Dingliren cuekin aja tuh ide kuda G5. Dia mainin langkah B5. Wah. Apakah kita lanjutkan kuda G5? Yes, lanjutin kuda G5 oleh Daniel Dubov. Lah, pionnya kena dong. Yes, Dingliren seperti kalian. Ya, kalau ada pion dihantam terus, tapi dia lupa bahwa di sini bencana akan datang. Coba tebak apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh hitam di posisi ini. Mulai saling tukar-menukar nih teman-teman. Coba hitung dengan cepat. Cepat dan cermat ya pastinya. Apa yang harus kita lakukan? Makan pion C6 dulu kah? Makan E5 dulu kah? Atau makan F3? Yang akan jadi kunci kemenangan bagi hitam. Yes, Daniel Dubov temukan langkah gajah pukul kuda terlebih dahulu. Boom. Kemudian putih gajah pukul gajah. Boom. Dan kemudian Daniel Dubov temukan langkah brilian selanjutnya. Apa jalannya? Kuda pukul gajah. Boom. Dipukul lagi dengan pion. Dan disinilah Daniel Dubov menemukan langkah istimewa dengan jalan. Ya, pasti kalian udah tahu ya jalannya. Sacrifice Bishop. Boom. Gajah ke petak G2 dan Sacrifice Rook di petak H8. Kemudian Dingliren mainkan langkah raja makan gajah dan boom. Menteri H3, raja G1 dan boom. Checkmate dilakukan oleh Daniel Dubov. Ya, setelah gajah G2 sih kayaknya udah menyerah ya dan Dingliren. Tapi kalau dilanjutin gajah pukul benteng gimana tuh bang? Maka menteri masuk ke petak H3. Boom. Petak H1 ancaman skakmat tidak bisa dicegah. Ya bisa sih gajah G7 dulu, tapi ya jangan dimakan, geser aja. Dan kemudian skakmat tidak akan tercegah. Oke. Pasti kalian akan berpikir juga ya, pada saat gajah E5 bukannya bisa makan B7 bang. Nah, pada saat mukul B7, ya nggak mungkin dong dia makan C2. Kalau makan C2 tentu akan unggul buat putih karena akan promosi lagi. Langkah terbaiknya, kuda pukul gajah kemudian dipukul lagi dan baru menteri makan B7 dilakukan. Ingat, lagi unggul 1 perwira nih hitam. Putih harus pukul gajah E5 dan kemudian menteri F3, skakmat pada petak G2. Bagaimana cara mencegahnya, teman-teman? Tidak bisa kan? Dan itulah yang terjadi di game ini. Bagaimana gamenya menurut kalian, teman-teman? Jadi, menurut saya kesalahan dari Dingliren adalah meremehkan serangan dari Daniel Dubov yang pelan-pelan setup dan akhirnya mencapai tujuannya dengan pelan-pelan dulu raja F8 dan kemudian kuda H7, B5 dan kuda G5, dia memukul pion di petak C6. Ya, ini sering terjadi di level kita ya. Kita terlalu asik menyerang ya.
mengambil material, padahal raja kita dalam posisi ancaman lawan. Jadi apa langkah terbaiknya di sini? Mungkin jangan B5 terlebih dahulu ya. Pada saat dia kuda H7, di sini putih harus waspada, teman-teman. Ya, karena ancaman kuda G5 akan menghilangkan perwira penting bagi putih. Harusnya di sini putih bisa mainkan langkah seperti menteri C5 dengan tujuan apabila kuda G5, maka ada jawaban kuda G6 ya. Jadi mencegah langsung kuda G5 apabila dimakan. Kemudian gajah G7, raja G7 dan mengambil kuda di petak G5. Ya, langkah profilaktik yang harusnya dimainkan oleh Ding Liren. Tapi bagaimanapun nomor 3 dunia saat itu dikalahkan oleh Daniel Dubois dengan langkah yang istimewa. Coba, berapa banyak langkah yang tepat yang kalian mainkan? Ya mungkin ini soal yang, aduh bang, saya nggak bisa bang. Ya nggak bisa lah kalau kalian mikirnya cuma satu langkah, baru 2 menit udah give up. Nah itu yang harus kalian improve, teman-teman. Jadi sabar dan berusaha untuk tebak langkah terbaik dari Grandmaster. Ini pola latihan yang penting banget untuk kalian ikutin. Ini ilmu yang semoga bermanfaat buat kalian yang tidak memiliki biaya untuk latihan. Dan selamat menikmati video ini. Semoga video ini, kalau kalian ngerasa membantu, ya jangan lupa bantu RL Chess untuk terus semangat bikin konten seperti ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kalau mau support aku di Rusia, caranya klik link yang ada di kolom komentar. Bisa lewat Saweria. Dan kita ketemu di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.